Tuhan memberkati, Shalom, keluarga Kristus. Tuhan menyertai kita bertemu kembali di ujung bulan Agustus ini. Tuhan menyertai kita dari hari demi hari. Kita merasakan betapa Tuhan itu baik. Saya pribadi juga merasakan Tuhan itu begitu baik. Walaupun seringkali saya juga mengecewakan Tuhan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya secara pribadi. Dia selalu menuntun saya dari langkah demi langkah. Walaupun saya sendiri sering tersesat, saya sendiri juga sering melakukan apa yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun Tuhan senantiasa baik. Dia begitu panjang sabar, menuntun saya dengan begitu sabar. Dan saya yakin dan percaya Tuhan yang baik, Tuhan yang sabar, yang menyertai saya, juga akan menyertai saudara semua. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang dipilih adalah kita berharap kepada Tuhan. Dan judul daripada khotbah saya pada hari ini adalah Walking Dead. The Walking Dead. Ini merupakan suatu judul film seri yang sudah cukup terkenal, ya. Dan saat ini di dunia perfilman, ya, baik di film Barat, bahkan di drama-drama Korea sekalipun, ya, itu film-film sekarang bertemanya adalah zombie. Semuanya, baik di film yang kita kenal seperti Resident Evil, nah ini ada film serinya The Walking Dead, ada World War Z, ada The Legend yang Korea yang saya barusan juga baru tahu dan saya akhirnya nonton juga, namanya The Kingdom. Banyak sekali semuanya mengenai bagaimana manusia yang sudah mati. Kita tahu ya, zombie itu adalah manusia yang mati tapi masih bisa hidup, tapi hidupnya jadi tidak membawa berkat, bahkan memberikan suatu malapetaka bagi orang-orang yang masih hidup secara sungguhan. Nah, itu digambarkan betapa zombie itu sesuatu yang sudah mati, namun hidup, tapi akhirnya tidak membawa berkat, malah membawa malapetaka, nyusahin orang lah, bikin pusing. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, seringkali ya, jangan kita seperti itu. Ya, jangan-jangan kita adalah seperti itu. Kita baca dahulu firman Tuhan dari Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, "Musang ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya." Anak manusia itu ada Tuhan Yesus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kepala taruhnya di mana? Kepala itu ditaruh di tubuh, yaitu kita, gereja. Kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus. Karena tubuh kepala adalah Kristus dan tubuh itu adalah gerejanya. Gereja itu adalah diri kita semua. Kita semua masing-masing adalah gereja. Jadi gereja itu tidak digambarkan secara fisik building, ya, bangunan yang ada batanya, ada betonnya, tidak digambarkan seperti itu. Tetapi gereja itu adalah diri kita. Kemanapun kita berjalan, kita ke kantor, kita pergi ke toko minimarket, kayak kita pergi ke mall, atau kita lagi dimanapun kita berada, di dalam lingkungan, lagi sedang rapat RT, rapat RW, atau rapat di kantor, sebetulnya kita membawa perwakilan Kristus. Itulah gereja, di mana kita berbicara, di mana kita bercakap, di mana kita berperilaku, di mana kita memperlakukan orang lain. Itulah kita mewakili diri kita. Kita mewakili siapa? Apakah mewakili Kristus, mewakili Tuhan Yesus, atau mewakili yang lain gitu. Jangan-jangan keegoan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, itu yang kita wakili. Bahkan kita mewakili hal-hal yang sangat jahat, jangan-jangan. Sehingga Tuhan Yesus tidak bisa meletakkan kepalanya. Ya, itu yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Jangan sampai itu terjadi, karena kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah ciptaannya. Nah, kita lihat di sini gambarnya, wow, cukup seram ya. Jadi digambarkan zombie gitu ya, tubuh tanpa kepala. Kita lihat tubuh zombie seperti ini. Kristus tidak dapat menempatkan kepalanya di atas tubuh zombie tentunya. Di atas kita semua. Di atas kita nih, yang kalau kita hidup kita tuh seperti rutinitas. Tidak ada lagi suatu gairah lagi. Tidak lagi ada suatu gregetnya lagi. Kita mungkin menyanyi, ya, tetap mendengarkan lagu-lagu gereja, bahkan tetap membaca kitab suci, tetapi semuanya karena udah terlanjur rutin.
dari dulu udah doa ya udah rutin gitu. Jadi akhirnya ala kadarnya. Ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita doanya rutin itu seperti kayak suatu ritual saja. Kita ke gereja udah kayak satu ritual, benar kata ritual itu sesuatu yang tepat di sini. Jadi kehidupan kita udah kayak ritual, ya lebih ke agamawi saja gitu. Tapi kita tidak ada gregetnya lagi, kita tidak ada lagi hati yang kobar-kobar, hati yang ingin sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Itulah zombie. Kalau kita gereja yang seperti itu, kita adalah tubuh yang seperti ada di gambar ini. Kita menjadi tubuh yang tidak ada gunanya, di mana Kristus tidak mungkin menaruh kepalanya di atas tubuh seperti ini. Gitu. Kita harus berubah. Ya, jangan seperti itu. Dan jangan melakukan sesuatu itu karena rutinitas. Ya udah, syarat lah. Kayaknya kalau kita nggak doa pagi, kayaknya nggak enak ya. Ya udahlah, gitu. Tapi kita lakukan itu doa pagi emang sesuatu yang perlu kita lakukan. Tapi kita jadi lakukan itu karena ya udah syarat aja deh, syarat kayak kita absen waktu masih sekolah, ya udah absen aja lah syarat gitu. Tapi sebenarnya udah tidak ada maknanya lagi, pointless. Jadi tidak ada gunanya lagi baca kitab, jadi pointless gitu. Kita lakukan semuanya itu mungkin ada yang menyembah memberikan persembahan, kepuluhan. Jadi tapi udah nggak ada gairahnya lagi kayak karena udah disuruh aja gitu. Kasih apapun yang kita lakukan kepada Tuhan menjadi suatu rutin, satu ritual, sesuatu yang udah nggak ada gregetnya lagi. Itu adalah zombie. Itulah the walking dead. Jangan kita ini adalah bagian daripada the walking dead di hadapan Tuhan. Udah mati nih seni orang sebetulnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kita lihat di sini ada mengenai Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dari gambarnya, saya yakin saudara-saudari semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus sudah mengetahui. Ini mengenai ada 5 yang dikatakan waktu sekolah minggu dikatakan adalah 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Ada juga mengatakan 5 gadis bijaksana. Di sini kan digambarkan adalah ke 10 gadis ini, 5-nya ke 10-nya tuh membawa pelita. Cuma bedanya adalah hanya 5 yang dianggap pintar atau bijak itu yang membawa juga persediaan. Ya, persediaan minyak tentunya. Nah, kalau kita lihat gambar di sudut kanan atas di situ, itu adalah gambar mengenai bagaimana pelita dan juga tempat tempayan persediaan minyak yang pada zamannya pada saat itu digambarkan. Kalau kita lihat itu ya tidak praktis ya tentunya ya, mungkin nggak seperti zaman sekarang. Mungkin kalau tempat minyaknya mungkin zaman sekarang sudah didesain sedemikian rupa, diikat di sabuk kita ya sehingga tidak repot. Tapi kalau zaman dulu ya mungkin semuanya dipegang itu cawan lilinnya itu ya, cawan minyaknya itu untuk lampunya itu harus dipegang tangan kanan, mungkin kemudian tempayan untuk persediaannya lagi ada lagi di tangan kiri, kan repot itu jadinya. Nah, kita bisa menggambarkan di sini adalah akhirnya 5 gadis bodoh itu karena aduh capek mungkin tak lagi juga datang kali ya mempelai prianya, akhirnya dia nggak bawa itu persediaannya, dia hanya membawa cawan lampunya saja, tetapi dia tidak membawa tempayan yang isinya adalah persediaan minyak. Karena persediaan minyak itu adalah sesuatu yang merepotkan, gitu, sesuatu berat gitu ya. Kita bisa bayangkan kalau kita lihat dari gambarnya, pakaian zaman dahulu bukan pakaian yang praktis ya, yang tidak seperti zaman sekarang yang pakaiannya sangat praktis gitu. Ini pakaian zaman dulu udah berat, gerah kali ya, habis itu gerah, terus mesti bawa banyak gembolan ya atau banyak tempayan yang repot gitu, sehingga udahlah nanti juga datang lagi gitu ya mempelai laki-lakinya, jadi dihitung-hitung pasti keburu bisa kok minyaknya cukup. Nah, ini digambarkan adalah orang-orang yang malas gitu, malas bayar harga, orang yang malas untuk berkorban. Karena apa tadi? Untuk membawa tempayan isi persediaan minyak itu berarti tambah berat, dia tambah repot. Terus ditambah lagi minyaknya itu dia juga harus beli. Mungkin dia harus mengeluarkan dompet
waktunya sendiri untuk membeli tempayan dan untuk membeli minyaknya juga. Dia ini yang digambarkan adalah orang-orang yang malas untuk memberikan pengorbanan. Ya udahlah, gue simpelnya aja. Sekarang karena zaman sekarang kan serba instan, serba praktis, maunya adalah ya udah yang gampangnya aja deh gitu. Nah, dalam kehidupan membangun kita ya, karena Paulus juga mengatakan waktu bayi ya minumnya susu, kemudian minumnya makanan yang masih lembut gitu. Tapi pada saat kita dewasa itu makin makan makanan yang keras gitu. Ya seperti itu, itulah proses pertumbuhan. Jadi ada sesuatu hal yang memang harus kita jalani yang tentu semakin besar, kita udah harus semakin mandiri dan semakin dibimbing dan menjadi semakin lebih, istilah kata tough ya kalau bahasa Inggris, jadi semakin lebih tahan banting seperti itu. Itu ada suatu proses gitu. Nah kalau kita nggak mau apa-apa, nggak mau tetap seperti bayi yang semuanya disusu ya, disuapin makan, ya itu tidak bertumbuh gitu. Nah itu juga dalam kehidupan keimanan kita, karena keimanan kita itu justru diuji bertumbuh itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan pada saat kita di gereja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam keluarga, dalam sosial bermasyarakat, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Disitulah kita akan harus membawa tempayan itu, kan berat, males buat apa kita bawa ini semua. Nah itulah jangan sampai kita menjadi gadis yang bodoh seperti itu. Nah sehingga pada akhirnya kita tidak mau berkorban, kita tidak mau melakukan bayar harga. Kita dalam kehidupan kita mau yang enaknya saja, yang simpelnya aja, karena akhirnya kita nggak bertumbuh. Dan pada saat mempelai lakinya datang, akhirnya kita bingung. Kita lihat itu dalam ilustrasi gambar, yang bergembira, yang bersorak-sorak, yang tangannya diangkat untuk mengangkat itu cawan lilinnya itu, mukanya senyum berseri-seri adalah mereka yang membawa tempayan. Mereka yang mau sudah membayar harga, dan sampai saatnya kita tiba nanti, ternyata kita masuk kelompok yang gadis yang bodoh. Yang sampai itu terjadi. Nah kita lihat apa saja sih tempayan itu gitu kan. Dalam tempayan itu adalah pengorbanan kita untuk melakukan apa? Kita menahan diri dari apa? Yang pertama di sini ada kemarahan. Seringkali kita punya kelemahan. Harus kita akui, kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa kita manusia itu punya kelemahan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa roh itu penduk, daging itu lemah. Lemahnya apa? Di situ tertulis segala macam. Mungkin kita termasuk salah satunya, dan bahkan kita mungkin memiliki semua kelemahan itu. Tinggal mungkin bobotnya beda antara yang satu yang lain. Mungkin ada yang satu kemarahan, kelemahannya dia lebih cepat marah, itu sangat dominan. Mungkin yang lain kelemahannya mengenai serakah, keserakahannya lebih dominan. Mungkin yang lain dari sisi kesombongan, sombong dia lebih dominan. Mungkin yang lain kemalasannya itu lebih dominan. Mungkin yang lain lagi nafsunya dia, hawa nafsunya dia lebih dominan. Mungkin yang satu lagi kerakusan, semuanya mau dimakan gitu ya, walaupun udah kenyang dimakan. itu lebih dominan. Ada juga yang iri hati gitu ya. Ya, iri hati. Ya, kalau di buku firman Tuhan dikatakan jangan mengingini apa yang menjadi milik sesamamu manusia, itu iri hati. Inilah hal-hal dalam kehidupan kita yang harus kita perangi. Inilah hal-hal yang harus kita lakukan. Karena kayak tadi, membawa tempayan itu berat ya. Karena tentu itu terbuat, kalau lihat di gambarnya tadi, terbuat dari minyak tanah. Belum lagi kalau sudah diisi penuh oleh minyak, itu pasti berat. Dipegang itu berat. Nggak praktis, capek, bikin capek. Ya, udahlah, nggak mau pusing. Ditaruh aja itu tempayannya, ditinggal di dalam rumah, dan dia berjaga-jaga dengan tidak membawa tempayan berisi persediaan. Nah begitu juga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak mau dibebani dengan untuk melawan kemarahan. Udah ikutannya, emang gua harus marah lagi.
Itu yang sering terjadi, kita tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Keserakahan, kemalasan, sombong, iri hati, hawa nafsu, dan kerakusan. Itu yang harus kita perangi dengan segala kelemahan kita. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, makanya itu kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Kita menggunakan perisai iman, topeng keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, menggunakan pedang roh, berikat pinggangkan kebenaran, lalu mengenakan kasut atau sepatu untuk kerelaan menyebarkan Injil kerajaan Allah. Itu semua untuk menangkis, ya, itu semua adalah tempayan berisi persediaan dalam perumahan tersebut. Untuk apa? Untuk kita bisa menerangi, ya, dan supaya kita tidak diliputi oleh kegelapan. Kegelapannya apa? Itulah kemarahan, itu adalah kegelapan. Keserakahan itu adalah kegelapan. Kemalasan itu adalah kegelapan. Kesombongan itu adalah kegelapan. Hawa nafsu itu adalah kegelapan. Kerakusan itu adalah kegelapan. Iri hati itu adalah kegelapan. Nah, kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Dan itulah adalah juga tempayan yang berisi dengan persediaan minyak. Sehingga kita bisa diluputkan, tidak dikuasai oleh kegelapan. Saya pernah membaca, sudah cukup lama saya membaca buku ini, tapi tentu versi bahasa Indonesianya. Yaitu kalau bahasa Indonesia berjudul adalah mengenai 40 hari di neraka. Oleh nama lengkapnya Mary, K-nya itu nggak salah Catherine Baxter. Pada waktu saya membaca buku ini, ya, jujur saya merasa ketakutan. Saya takut sekali karena di dalam buku ini digambarkan, saya masih ingat sekali. Walaupun saya sudah lama nggak membacanya lagi, ya, tapi saya masih ingat karakter yang digambarkan yang ada di neraka yang dilihat sesuai kesaksiannya pada Mary Baxter. Di situ digambarkan ada penginjil. Penginjil bahkan di neraka dia tetap memegang Alkitab, digambarkan di situ, dan dia tetap menginjilinya, menginjili orang-orang jiwa-jiwa yang tersesat, yang dia sendiri juga udah tersesat. Terus ada lagi karakter di mana ada wanita tua yang duduk di kursi roda, ada di situ juga. Saya ingat waktu itu ditanya gitu, karena ceritanya kan Mary Baxter ini bersama Tuhan Yesus, ya, dengan dibawa ke neraka untuk melihat orang-orang itu dan untuk dijadikan itu sebagai kesaksian. Pada waktu itu ditanya, kenapa ada wanita tua ini di kursi roda, ada di sini? Karena di pihak Tuhan, saya ingat ya waktu itu, di pihak Tuhan adalah, dalam tulisannya itu dikatakan adalah karena orang ini nggak percaya pada kuasa Tuhan. Karena digambarkan pada saat itu, kalau saya tidak salah ingat, ini adalah wanita tua, ini adalah wanita yang cukup aktif di gereja, namun dia mengalami kelumpuhan dan dia tidak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia, dan dia mungkin juga ada kepahitan hati akhirnya, ada luka batin kepada Tuhan. Nah, itu seperti itu. Dan juga banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang saya bisa gambarkan, artinya kok bisa ya gitu. Ya, jadi jangan sampai itulah zombie gitu. Jangan sampai kita kayak digambarkan lagi, bahkan ada penginjil. Jangan sampai orang menginjil membawa firman Tuhan itu karena udah kebiasaan, udah ritual, tapi sebetulnya dia sudah nggak menjiwai lagi. Dia sendiri juga tidak menghidupi daripada firman Tuhan itu lagi. Itulah zombie. Ya, jangan sampai itu juga di kita terjadi. Kita tetap ke gereja, kita tetap mengikuti ibadah online seperti itu. Tapi jangan-jangan kita hanya sekadar, ya sudah waktunya hari Minggu setel, pasang YouTube, kita nonton, ya sudah, habis itu selesai ya tugas gue ya, gue udah lakuin ya, udah kelar ya. Udah seperti itu. Akhirnya kita udah nggak ada suatu passion, suatu keinginan, kerinduan kita kepada Tuhan. Kita lakukan semuanya itu monoton. Ya sudah, itulah zombie. Ya, jangan sampai seperti itu. Dan kita semua mungkin bilang, Tuhan, hidup ini benar. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk,
yang kuberikan kepadamu, ya, karena jariku itu ringan, ya, dan bebanku pun juga menjadi ringan, kata Tuhan. Prinsipnya adalah, ini adalah penutup dari firman renungan hari ini, kita harus bayar harga. Ya, kita bayar harga apa? Kita harus membawa tempayan persediaan minyak untuk menjaga iman kita agar selalu menjadi iman yang hidup. Iman yang tetap bertahan, tidak dilingkupi oleh kegelapan. Kegelapan apa? Kemarahan, hawa nafsu, ya, emosi tadi, kerakusan, iri hati, kesombongan. Itu semua kita harus bayar harga untuk menjaga iman kita agar selalu iman yang hidup. Karena pengharapan kita selalu hanya kepada Tuhan Yesus. Bila engkau saat ini, ya, sedang mengalami suatu pergumulan berat, Tuhan masa hidup kayak dalam kutub, percayalah, firman Tuhan di sini dikatakan adalah Tuhan Allahmu telah mengubah kutub itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Percaya, karena Tuhan memang sudah mengubah kutub. Karena apa yang kau sedang gumulkan saat ini, itu akan selesai dengan waktu yang Tuhan yang terbaik, asal engkau bertahan, ya, karena Tuhan itu setia dan adil, yang sudah menjadikan kutub itu diubah menjadi berkat untuk engkau, yang sudah waktunya akan tiba untuk engkau menerima berkat itu. Jadi engkau saat ini yang sedang pergumulan, bertahan saja, karena Tuhan itu adalah Maha Baik. Saya sedikit share mengenai kehidupan perjalanan hidup saya sepintas. Pada waktu saya sendiri pertama kali waktu menikah, suami istri itu bekerja, dan bekerja dengan ada 2 income, 2 gaji. Sampai akhirnya punya anak pertama dan akhirnya anak kedua. Pada saat anak kedua, istri saya mengatakan mau berhenti bekerja, mau menjadi ibu rumah tangga segala penuh. Pada saat itu saya juga, bagaimana? Ya sudah, tapi itu keputusan kami, nggak apa-apa. Dan hasilnya ya memang harus berhemat banyak. Kenapa? Yang tadinya ada 2 sumber gaji menjadi 1 gaji, yaitu saya sendiri. Selama bertahun-tahun saya ikuti dengan 1 gaji sampai dengan saat ini. Nah, pada saat itu juga saya merasa, kok jadi susah ya. Jadi uang sudah diatur sangat ketat, tapi akhirnya nggak ada ekstra untuk jajan. Artinya seperti ini, saya bekerja di daerah Sudirman, Tamrin, seperti itu. Banyak gedung-gedung bertingkat, saya kerjanya di situ. Dan di situ ada suka jualan makanan-makanan yang saya menarik mata tentunya. Pada saat itu saya ingin membelikan untuk anak saya, tapi saya nggak ada uang lagi karena semuanya udah diatur. Uang ini untuk apa? Udah dibudget, udah dialokasikan anggaran, dan anggarannya udah sangat jelas. Akhirnya dalam hati saya, Tuhan, mau beliin, nggak ada uang untuk anak-anak saya, buat oleh-oleh dari kantor, ya, buat anak saya di rumah gitu, nggak ada gitu. Tapi puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, kemudian Tuhan berikan pada saya kesempatan untuk pindah suatu pekerjaan dengan tentu fasilitas dan gaji yang lebih baik. Nah, sejak saat itu pun saya juga mengalami anugerah Tuhan, karir saya makin hari, tahun demi tahun juga diberkati Tuhan, makin naik, dan tentu otomatis secara penghasilan saya, gaji yang saya bawa pulang juga semakin lama makin cukup baik dan cukup besar. Sehingga saya semakin memiliki kemampuan untuk memberikan oleh-oleh jajanan makanan untuk anak-anak saya. Sehingga kalau saya melihat ada makanan yang menarik, jujur, dan saya nggak lihat harga, saya beli aja untuk anak saya. Saya bawa pulang dari kantor, begitu sampai rumah saya kasih anak saya sukacita sekali melihat anak saya dengan mukanya yang sangat gembira, bersinar-sinar, mendapatkan oleh-oleh makanan yang saya bawakan. Saya sukacita sekali. Kemudian itu berlangsung terus dari tahun demi tahun, sampai akhirnya pada tahun 2020, yaitu tahun yang lalu, dengan kehendak Tuhan, saya juga waktu itu hanya terpaksa saya berhenti bekerja. Ya, berhenti bekerja karena suatu alasan, dengan mungkin bisnis daripada perusahaan tersebut sudah tidak cocok lagi, akhirnya saya harus berhenti bekerja. Waktu saya bekerja itu pada saat kita itu dimulainya yaitu COVID, ya, yaitu PSBB pada saat awal-awal bencana nasional non alam pada saat itu 3 bulan, dimulai dari akhir bulan Februari dan kemudian sampai sekarang pandemi itu belum berakhir. Pada saat itu
saya berhenti bekerja, saya juga mau usaha cari pekerjaan. Pada saat itu pandemi juga lagi baru mulai. Kemudian itu bukan hal yang sangat mudah tentunya. Tapi sekali lagi dengan anugerah Tuhan akhirnya saya mendapat pekerjaan kembali. Semua dan kemurahan Tuhan. Yang ingin saya sampaikan adalah pada masa-masa saya menanti untuk mendapatkan pekerjaan baru, itu adalah sesuatu yang tidak menentu, gitu. Sesuatu yang tidak jelas kapan berakhirnya. Kalau kita tahu berakhirnya 1 minggu lagi, enaklah kita. Kalau kita tahu 3 bulan lagi bakal kelar, enaklah kita. Tapi kan kita tidak tahu apa besok sudah bisa ada pertolongan atau tidak, kita tidak tahu. Nah, pada saat masa-masa seperti itu, kita bisa bayangkan, ya, waktu itu saya beli makanan untuk, tentu karena semuanya kita menggunakan ojek online, pesan makanan ojek online. Waktu itu saya pesan pizza. Saya pesan pizza yang pada masa-masa itu saya harus kirim. Saya belinya yang biasanya mungkin berlimpah, saat ini harus saya kecilkan porsinya. Nah, pada saat itu saya ingat tuh anak-anak saya mengatakan, "Oh, cuma segini ya?" Iya, ya kita mesti ngirit ya mulai sekarang. Kita harus mulai adaptasi. Kan tahu papa sekarang saat ini udah lagi nggak bekerja. Jadi kita irit dulu. Anak-anak saya memahami. Ya nggak apa-apa kok Pak, nggak apa-apa. Cukup kok, cukup. Gitu. Walaupun ngomongnya cukup, tapi saya bisa melihat tuh pengen lagi sebetulnya. Waktu itu hati saya hancur gitu. Tapi ya sudah, saya geluti aja seperti itu. Ya, puji syukur saya belum sampai tingkat kelaparan harus mengemis-ngemis ke orang lain, ya. Tapi saya merasa, aduh, ya Tuhan, ini bagaimana ya? Nah, saya gumulkan itu, saya percaya selalu Tuhan menolong. Sampai akhirnya Tuhan memberikan saya suatu kerjaan lagi yang baru dengan anugerah Tuhan. Sampai saat ini, puji Tuhan, pekerjaan saya diberkati semuanya. Dan dalam pandemi seperti ini, saya bisa merasa tetap dipelihara oleh Tuhan. Segala sesuatunya adalah cukup. Yang ingin saya sampaikan adalah bagi saudara-saudari semua yang saat ini sedang merasa hidup ini lagi dalam kutuk, ingatlah Tuhan sudah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagi kita. Jalani dan kita pengharapan terus pada Tuhan. Kita jalani, kita ikuti firman Tuhan. Jangan itu sebagai rutinitas, jangan jadikan itu sebagai suatu ritual sehingga kita menjadi zombie. Karena Tuhan membutuhkan kita adalah orang yang memiliki iman yang hidup. Ya, bukan iman yang mati, yaitu zombie, tapi kita memiliki iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati jemaatmu yang ada, yang mendengarkan di acara ini, supaya mereka semua dikuatkan, mereka dibakar, mereka mendapatkan makanan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Tuhan yang baik, Tuhan yang menyerah kami dari langkah demi langkah, kebajikan dan kemurahan Allah akan mengikuti kami seumur hidup kami. Tuhan Yesus baik. Pada saat ini, bagi yang belum menerima Tuhan, terimalah Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan adalah Juru Selamat kita semua. Kami miliknya Tuhan. Selamat datang di keluarga Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.